عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أترب الحادي فطاب حذاؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الحائرين ضياءه والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin gallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim amma ba'd. Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua di dalam lingkaran yang disifati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lingkaran fahumul qaumul ladzina la yashqa fihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang tidak mungkin siapapun orang yang berkumpul di dalam lingkaran tersebut, orang yang kumpul di dalam golongan tersebut, yashqa jalisuhum, gak mungkin orang tersebut binasa, tidak mungkin orang tersebut celaka, tidak mungkin orang tersebut rugi. Perkumpulan seperti ini tidak memandang apa niatnya, tidak memandang bagaimana tujuannya. Ketika niat dan tujuannya tidak sesuai dengan apa yang ia ucapkan, yakni bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada alasan bagi Allah untuk memerintahkan malaikatnya, catat apa yang seharusnya kamu catat berupa pahala untuk mereka. Maka sayang sekali seandainya Allah sudah kumpulkan kita di lingkaran seperti ini, kemudian lisan ini rasa-rasanya berat, lisan ini rasa-rasanya sulit untuk mengeluarkan suara. Malakum sakitun, kenapa kita semua berdiam ketika dikumandangkan salawat? Kenapa kita semua diam ketika kita berdoa kepada Allah? Kenapa kita semua diam ketika kita memohon kepada Allah dengan menjadikan wasilah orang-orang saleh, masyayikh al-hadrah, asalana nadrah bijahi ahlillah yamhud dhunub Allah. Namun mungkin bisa dihitung 50% dari ashab, dari saudara-saudaraku sekalian yang terlihat mulutnya sakitun, mulutnya diam. Bahkan sebagian yang lainnya karena diamnya sampai diteruskan ke tidur, sampai tertidur karena dia diam. Kenapa? Kenapa kita berat mengucapkan ya Allah, ya Allah? Kenapa kita berat mengucapkan Allahu, Allahu, menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita berat? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan inni la astahi min abdi, katanya, saya malu kepada hambaku, idh rafa'a yadayhi, kalau saya melihat hambaku mengangkat kedua tangannya, wa yaqulu ya Rabb, kemudian hamba itu mengatakan ya Allah. Berapa banyak doa yang kita baca tadi, berapa banyak tawassul yang kita baca, berapa banyak permohonan keselamatan dunia dan akhirat, syafaat Nabi Muhammad yang kita baca, kita lantunkan. Kemudian lisan ini rasanya berat dan bisu untuk mengucapkan kalimat tersebut. Apa kata Allah? Wa yaqulu ya Rabb fa'ruddahu,
Saya malu, saya Allah malu. Saya lihat hamba saya ngucapin ya Allah, ya Rabb, ya Allah, kabulkan hajat saya. Kemudian saya tolak, kata Allah. Malu, aku Allah saya sifati diriku dengan Al-Karim, Maha Dermawan. Aku Allah sifati diriku dengan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kemudian ada hambaku yang aku ciptakan sengaja untuk menghamba kepadaku, dan aku ciptakan sengaja aku perintahkan untuk meminta kepadaku. Tatkala hamba tersebut memohon kepadaku, kemudian aku tolak, aku malu, kata Allah. Apalagi Sayyidina Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, hal ini sering kami sampaikan, hasyal karim yarudduhum atsyan. Hasya, mustahil Al-Karim, orang dermawan itu mengembalikan kita dalam keadaan haus. Kita kalau bertamu sama orang kaya yang dermawan, gak mungkin kita pulang dari rumah orang kaya itu perut lapar, mustahil. Gak mungkin kita pulang dari rumah orang kaya itu kemudian haus, mustahil. Tangan kosong, mustahil. Kalau orang kaya yang dermawan saja menjamu kita dari rumahnya ketika kita pulang dalam keadaan kenyang, dalam keadaan segar, dalam keadaan membawa bingkisan-bingkisan hadiah, maka bagaimana yang kita datangi ini adalah Al-Karim, yang Maha Dermawan. Yang mana orang itu bisa dermawan karena kedermawanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah gak kasih kita apa-apa. Tapi kalau misalkan kondisinya diem, kondisinya mulutnya enggan berbicara, mulutnya enggan bersalawat kepada Nabi Muhammad, mulutnya enggan mengangkat suaranya, gak boleh bib teriak-teriak. Kata siapa? Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan, yustahabbu liqari'il hadith wa ghairuhu, disunnahkan buat mereka yang baca hadis atau selain hadis, mimman fi ma'nahu, yang semakna dengan hadis, biografi Rasul, tentang diri Rasul, kehidupan Rasul, perjuangan Rasul, pengorbanan Rasul, disebutkan di hadapan mereka. Idza dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyarfa'a sautahu, hendaknya hamba tersebut mengangkat suaranya untuk apa? Bisalati alaihi wat taslim, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan salamnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan wala yubaligh fir raf'i mubalaghatan fahishatan. Hanya saja untuk mengangkat suaranya jangan sampai berlebihan, seperti dipakai untuk main-main, untuk bercanda, untuk teriak-teriak, saut-sautan, suara sana dengan suara sini. Ini tidak pantas. Angkat suara kita ma'al adab, bersamaan dengan adab. Angkat suara kita ma'al lutuf, bersamaan dengan kelembutan. Angkat suara kita ma'al syauq, bersamaan dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Angkat suara kita ma'al mahabbah, bersamaan dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Apa yang membuat kita malu untuk mengucapkan ya Rasulullah? Apa yang membuat kita malu untuk mengucapkan ya Allah? Sunnah hukumnya kita mengangkat suara di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan malu lisan ini untuk menyebut nama Nabi Muhammad. Lepaskan kerinduan itu di maulid ini, lepaskan kecintaan itu di maulid ini, lepaskan rindu yang telah lama, lepaskan iman yang begitu jauh dari Allah Subhanahu wa taala di maulid ini. Kecintaannya, kerinduannya, permohonannya, keinginannya terhadap rahmat dan ampunan Allah, lepaskan di maulid ini, di maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kita menjadikan wasilah sesuatu yang paling mulia. Kita menjadikan wasilah sesuatu yang Nabi Allah Adam alaihissalam memohon untuk diampuni dosanya oleh Allah dengan wasilah ini. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang menghalangi lisan ini untuk menyebutnya? Apalagi yang menghalangi lisan ini untuk mengingatnya? Sebut nama Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu, tolong sekali ketika bersalawat, ketika majlis maulid, jangan diem. Yang diem-diem akhirnya tidur, yang diem-diem akhirnya bengong, yang diem-diem akhirnya bercanda, ngobrol sama temannya.
lepas salawat. Ada hadis dhaif, meskipun ini hadis dhaif, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya sepakat bahwa hadis dhaif ini boleh dijadikan fadhailul a'mal, boleh dijadikan untuk dorongan, motivasi kita untuk mengamalkan satu amal kebaikan. Apa bunyi hadisnya? Az'iju a'dha'akum bis salati alayya, katanya. Sibukkan anggota tubuh kalian dengan bersolawat kepadaku, kata Nabi. Apa yang dimaksud dengan sibukkan? Lisan ini sibukkan dengan bersolawat. Sibukkan lisan ini untuk mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada anjuran untuk mengucapkan solawat, mengangkat suara di dalam solawat itu ada. Hanya saja kadang hati kita, nafsu kita ini, hawa kita merasa cukup dengan sudah cukup. Saya duduk di dalam majelis cukup. Gak perlu saya angkat suara saya, gak perlu saya sebut nama Nabi. Dari awal majelis sampai selesai majelis sakit, diam mulutnya. Kannahu minal khashi'in, seakan-akan ini orang daripada orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang sedang hudur ma Allah, orang-orang yang sedang Nabi Muhammad berada di hadapannya. Kita sadar diri, cinta kita nggak ada apa-apanya buat Nabi Muhammad SAW. Pura-pura semuanya. Alangkah baiknya seandainya lisan ini berbicara, mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Fadal, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi as salihin amin. Radiyallahu ankum. Ila qawlihi adabul walad ma'a ummihi ayyuhal waladul adib idza arafta ta'ab ummika fi tarbiyatik وعدم محبتها لك فبماذا تجزيها؟ طبعا إنك لا تقدر أن تجزي أمك وما عليك إلا أن تعمل بهذه الأدب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Adabul walad ma'a ummihi. Kita sampai kepada pembahasan adabnya seorang anak kepada ibunya. Sebagaimana kita semua memiliki hak ke atas orang lain, setiap dari muslim, setiap dari kita memiliki hak terhadap muslim yang lainnya, dan kita wajib menunaikan hak tersebut. Kita dianjurkan untuk menjaga, menunaikan hak kita terhadap tetangga kita. Kita dianjurkan menjaga hak kita terhadap saudara semuslim kita. Kita dianjurkan untuk menjaga hak terhadap kerabat kita, famili kita. Kita dianjurkan untuk menjaga hak kepada ayah kita. Dan tahukah kita mana hak yang paling wajib untuk kita tunaikan? Mana hak yang paling wajib untuk kita prioritaskan? Hak yang paling wajib sebagaimana kita dituntut untuk menunaikan hak orang lain, maka yang paling wajib adalah kita seorang anak menunaikan hak kita terhadap ibu kita. Mungkin betul orang tua memiliki hak terhadap kita. Kita punya hak atas orang tua. Akan tapi orang tua juga punya hak atas kita. Ada beberapa hak yang wajib kita tunaikan kepada kedua orang tua kita. Apalagi yang namanya birrul walidain ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an dengan kalimat yang jelas dan dengan kalimat yang bergandengan dengan kalimat perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menggandengkan satu perintah dengan perintah menyembahnya terkecuali perintah tersebut adalah perintah yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi ayatnya? Bunyi ayatnya adalah wabil walidaini ihsana. Kita diperintahkan selain menyembah Allah juga diperintahkan untuk berbuat baik, beradab baik kepada orang tua kita. Meskipun orang tua kita zalim sama kita, meskipun orang tua kita tidak perhatian sama kita, meskipun orang tua kita ninggalin kita,
bahkan sampai orang tua kita kafir pun kita dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk menjaga adab kita dengan kedua orang tua kita. Memang betul, gak boleh kita taat sama makhluk untuk bermaksiat kepada Khalik. Gaidahnya mengatakan la ta'ata fi makhlukin li maksiatil Khalik. Kita gak boleh taat sama makhluk untuk bermaksiat kepada Khalik yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menaatinya kita terhadap orang tua kita. Kalau kita diperintahkan untuk maksiat kepada Allah pun ada etikanya, ada adabnya, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hak ibu kita atas kita adalah hak terbesar yang harus ditunaikan oleh setiap manusia. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, saking beratnya hak orang tua kita, Nabi SAW bersabda, la yajziya waladun walidan, tidak akan memenuhi hak, tidak akan membalas seorang anak kepada orang tuanya. Artinya kita disuruh balas budi sama orang tua kita. Orang tua memberikan kita A, orang tua memberikan kita B, sampai Z, kita disuruh balas budi orang tua kita. Untuk balas A-nya saja kita nggak mampu. Sampai Nabi memperumpamakan dengan mengatakan, illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tigahu. Kalau kalian ingin membalas budi jasa orang tua kalian kepada kita, jasa orang tua kita kepada kita, maka apa kata Nabi? Gambarannya, seandainya orang tua kita menjadi budak, kemudian kita beli budak tersebut dan kita bebaskan, baru kita termasuk anak-anak yang membebaskan, yang berbalas jasa, berbalas budi kepada kedua orang tuanya. Artinya apa? Maksud dari hadis ini, saking sulitnya seorang anak membalas daripada budinya orang tua, sampai-sampai Nabi gambarkan seorang anak yang mampu membalas budi orang tua adalah anak yang orang tuanya menjadi budak, kemudian dia beli itu budak, dia bebaskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sangat-sangat jarang terjadi. Mungkin bisa dikatakan mustahil terjadi. Saking sulitnya, saking susahnya seorang anak membalas budi kedua orang tuanya. Maka dari itu, kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk betul menjaga, untuk betul-betul menjaga hubungan kita dengan orang tua kita. Yang mana pada saat itu pernah dinukil hadisnya oleh guru kita Habib Nabil Al-Hindwan. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, man ahzana walidayhi faqad aghahuma. Buat sedih orang tua, kita nggak bicara mukul, kita nggak bicara tendang apalagi. Buat sedih orang tua saja, itu kita termasuk anak-anak yang durhaka sama orang tua. Wa man rafa'a sautahu ila walidayhi faqad aghahuma. Yang angkat suara lebih besar dari suara kedua orang tuanya juga termasuk anak-anak yang durhaka. Wa birrul walidain ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, birrul walidain afdal minas salah was shaum wal hajj wal umrah wal jihad fi sabilillah ta'ala. Nabi SAW mengatakan, birrul walidain, menjaga adab kita dengan orang tua, menjaga perasaan orang tua, menjaga kesenangan orang tua, menjaga ketenangan orang tua, menjaga kebahagiaan orang tua kita jauh lebih besar pahalanya, jauh lebih afdal amalannya kebanding apa? Kebanding solat sunnahnya kita, kebanding apa? Kebanding puasanya kita. Bahkan haji kita keluar duit ratusan juta, capeknya haji luar biasa, dari wukufnya, kemudian tawafnya, kemudian mabit di Minanya, kemudian Muzdalifahnya, sampai sa'inya, sampai selesai, tidak menandingi pahala anak yang beradab kepada kedua orang tuanya. Jadi birrul walidain ini bukan sesuatu yang remeh. Birrul walidain ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Sampai-sampai ada sahabat datang ke Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berjihad bersamamu. Nabi SAW bilang, apakah ibumu masih hidup? Hidup ya Rasul, ada di rumah. Kata Rasul SAW apa? Jihad fisabilillah.
Jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, menggapai pahala syahid. Apa kata Nabi? Pulang kamu ke rumah, fafihi ma fajahid. Jihadnya kamu bukan di lapangan perang, jihadnya kamu bukan dengan pedangmu, jihadnya kamu bukan dengan tamengmu, tapi jihadnya kamu dengan orang tuamu. Khidmah sama orang tua, senangkan orang tua. Pulang ke rumah, buat senyuman di wajah mereka. Itu jihadnya sahabat pada saat itu yang datang ke Nabi, izin untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi birrul walidain luar biasa. Sampai-sampai di sini dikatakan wa 'azuma mahabbatiha lak ayyuhal waladul adib. Kalian anak yang beradab, idza arafta ta'aba ummika, kalau kalian tahu bagaimana capeknya ibu kita, wa 'azuma mahabbataha lak, luar biasa besarnya cintanya orang tua kita, ibu kita khususnya sama kita, itu sangat-sangat luar biasa. Ada nggak yang mau gantiin posisi ibu? Ada perempuan lain nggak ngandung kita, nggak ada kita di dalam janin dia selama 9 bulan, terus tiba-tiba kita suruh ini perempuan, hai perempuan, maukah kamu merasakan menggantikan posisi sakitnya melahirkan ibu ini? Nggak mau. Itu perempuan mau? Nggak mau, mustahil mau. Siapa yang mau ngerasain sakitnya lahiran? Siapa yang mau ngerasain sakitnya mengandung anak dari umur 1 bulan sampai 9 bulan? Yang mampu merasakan kesakitan itu, yang mampu merasakan perihnya kelahiran, melahirkan itu siapa? Kalau bukan ibu kita. Kita panggil perempuan, dia nggak tahu menau. Perempuan, hai perempuan, tolong asuh anak ini sampai besar, susui dia, beri nafkah dia, didik dia. Ngandung enggak, melahirkan enggak, terus disuruh ngasuh, nggak bakal mau. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa, tidak ada yang mampu mengasuh, menahan rasa sakitnya melahirkan kecuali ibu yang mengandung kita. Kalau misalkan orang lain tidak didasari dengan cinta, mendidik anak yang baru lahir, mendidik, menjaga kesehatan kandungan yang ada di dalam kandungan seorang ibu, nggak bakal bisa. Karena cintanya ibu kita yang luar biasa kepada kita, 'azuma mahabbataha laka, mau beliau merasakan sakit tersebut, mau beliau merasakan perihnya melahirkan, perihnya proses, apalagi kalau sampai lahirannya itu sesar, kalau sampai lahirannya itu dioperasi. Bayangin perut yang ada di tubuh kalian itu dibelek, tahu dibelek, dipotong, dibuka, diambil itu anak, kemudian dijahit lagi. Ini ibu harus merasakan sakitnya jahitan yang masih basah 2 bulan 3 bulan ke depan. Gak boleh lahiran, harus 2 tahun lagi baru lahiran. Kemudian kalau lahiran orang sudah sesar, itu harus sesar lagi, seterusnya harus sesar, operasi lagi, operasi, sudah gak bisa normal. Tapi seorang ibu, dia tahu rasa sakitnya apa, dia kapok untuk anaknya. Nggak sengaja hamil lagi, misalkan terkandung lagi 2 bulan, dia trauma dengan proses operasi yang baru saja anak pertamanya lahiran, apa dia kapok? Enggak. Kenapa? Sayang dia sama anak yang ada di dalam tubuhnya. Nggak apa-apa biar dioperasi lagi. Ini anak sudah jadi manusia, ini anak sudah jadi insan, nggak boleh digugurin, nggak boleh dibunuh, nggak boleh dimatiin, harus dijaga. Apa yang membuat seorang ibu memiliki perasaan tersebut? Cintanya kepada kita. Makanya birrul walidain bukan main-main. Sampai-sampai Nabi SAW di dalam hadis yang lain beliau mengatakan, man asbaha murdiyan liwalidayhi asbaha lahu babani maftuhani ilal jannah. Man asbaha, siapa yang masuk pada waktu pagi hari, murdiyan liwalidayh, dia ridho kepada kedua orang tuanya pun ridho kepada dia, asbaha lahu babani maftuhani ilal jannah, dia memiliki 2 pintu yang terbuka lebar untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana wahidan fawahidun, seandainya orang tuanya ada 1, ibunya sudah meninggal atau ayahnya sudah meninggal, maka dia mendapatkan 1 pintu yang tembus ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa in amsa murdiyan liwalidayh famithlu dzalik, seandainya masuk waktu sore, begitu juga. Dia ridho sama orang tuanya ridho sama dia, tambah lagi 2 pintu lagi, pagi 2, sore 2, udah berapa? Udah 4. Bayangkan setiap hari kita buat orang tua kita ridho, setiap hari orang tua kita ridho sama kita dengan doanya kita,
dengan salawatnya kita. Salawatnya seorang hamba itu termasuk bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Karena Nabi SAW mengatakan, fa inna salatakum tu'radu aliyya bi asma'ikum wa asma abaikum. Salawat kalian itu akan disodorkan kepada saya dengan nama kalian dan nama kedua orang tua kalian. Contoh, misalkan kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sama malaikat salawat dibawa ke Nabi, ya Rasulullah, fulan bin fulan bersalawat kepadamu. Secara nggak langsung kita kenalin diri kita kepada Nabi Muhammad, kita kenalin orang tua kita juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari 2 kali aja, pagi dan sore, orang tua ridho sama kita, 4 pintu surga kebuka. Kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita habiskan hidup kita di dalam berbakti kepada kedua orang tua kita, Allahu Akbar, wallahu alam, nanti di hari kiamat begitu dia lewat Siratal Mustaqim, nggak tahu berapa pintu surga yang terbuka untuk dia. Mungkin kita bisa masukin ke dalam pemahaman hadis yang mengatakan fal yadkhul min ayyi abwabin syi'ti. Mau lewat pintu mana silahkan. Dari dunia nih anak dia udah investasi pintu, investasi jalan menuju akhirat, kebuka lebar itu pintu surga. Makanya Sayyidina Hasan Al-Basri wajar ketika ibunya meninggal dunia nangisnya luar biasa sampai mukul-mukul muka, padahal kan hukumnya haram. Gak boleh kita mukul-mukul muka karena melihat orang-orang meninggal. Tapi Hasan Al-Basri begitu meninggal ibunya dia nangis dahsyat luar biasa sampai dia pukul-pukul mukanya. Sampai sahabat-sahabat teman-temannya tanya, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, haram kau melakukan seperti ini. Gak boleh kau pukul-pukul badanmu. Ini haram hukumnya." Kata Imam Hasan Al-Basri apa? Saya menangis, saya memukul-mukul wajah saya bukan karena ibu saya meninggal. Kalau ibu saya meninggal, saya sudah siap. Karena saya tahu setiap dari manusia, setiap dari yang bernyawa pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Tapi tahukah kamu kenapa saya menangis? Karena baru tadi pagi pintu surga yang aku harus dapatkan setiap pagi, sekarang pintunya sudah tertutup. Kenapa? Karena ibunya sudah meninggal. Padahal kalau ibunya masih hidup, itu pintu surga dia bisa dapatkan setiap pagi dan setiap sore. Makanya yang orang tuanya masih ada, alhamdulillah, senengin orang tuanya, buat tenang orang tuanya. Orang tuanya senang kalau anaknya di pesantren, orang tuanya senang kalau anaknya betah di pesantren, orang tuanya senang kalau anaknya rajin di pesantren, gak bikin masalah, gak bikin pelanggaran. Apalagi pelanggaran yang sampai harus disampaikan kepada kedua orang tuanya. Sakit hati orang tua kita, sakit hati orang tua ibu kita, sakit hati yang hati tersebut tidak pernah sakit karena kita. Kita buat sakit hati seseorang yang hati seseorang itu tidak pernah sakit karena kita. Anaknya kurang ajar, anaknya angkat suara, anaknya ngebentak, anaknya caci maki ibunya, caci maki ayahnya. Ada hatinya sakit, cintanya mengalahkan sakitnya. Saking besar cintanya orang tua kita sama kita, kalah sakitnya. Ada orang tua dendam sama anaknya? Gak ada. Ada orang tua benci sama anaknya? Gak ada. Semarah-marah orang tua sama anaknya, seandainya ada orang yang macam-macam sama anaknya, saya yakin orang tua itu akan ada di garda terdepan, posisi terdepan untuk membela anaknya. Lihat Alqamah, cerita yang sering kita dengar. Alqamah lebih memilih istrinya kebanding ibunya. Kurang ajar sama orang tuanya, kurang ajar sama ibunya, dia lebih memprioritaskan istrinya kebanding ibunya. Apa yang terjadi? Sahabat Rasulullah, bayangkan sahabat Rasulullah SAW, yang Nabi SAW mengatakan, mensifati mereka, ashabi kan nujum, sahabatku ini seperti bintang, bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Sampai-sampai di dalam mazhab Maliki, qaulus sahabah itu termasuk dalil yang diterima, yang dijadikan hujjah di dalam agama Islam. Karena kenapa? Dengan hadis ini, bi ayyihim iktadaitum, siapapun dari sahabatku, mau yang bangor,
mau yang malas, mau yang rajin, kamu ikut siapapun dari mereka, ihtadaitum, kamu ikut jalan yang benar, kata Nabi. Tapi lihat, kalau udah urusan sama orang tua, Nabi nggak ikut campur. Nabi nggak ikut-ikut. Alqamah di akhir hayatnya, seorang hidup bersama Nabi, sholat bersama Nabi, melihat wajah Nabi, mendengarkan hadis langsung dari lisan Nabi, karena dia lebih memprioritaskan istri kebanding ibunya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Thagula alaih, thagula, berat ini Alqamah, nggak bisa. La, nggak bisa nyebut la ilaha illallah. Akhirnya apa? Nabi SAW bilang sama sahabat-sahabatnya, panggil ibunya Alqamah. Bener, ibunya Alqamah ada di ujung Madinah dalam keadaan miskin, dengan rumah yang apa adanya, sederhana. Datang ibunya Alqamah nangis, wahai ibu Alqamah, wahai uminya Alqamah, maafkan Alqamah, biarkan Alqamah menyebutkan la ilaha illallah dengan mudah. Enggak ya Rasul, ini Alqamah kurang ajar sama saya Rasul, macam-macam ini Alqamah. Saya silaturahim ke rumahnya, saya diusir. Saya datang ke rumahnya, saya diusir. Dia lebih milih istrinya kebanding saya. Apa yang Nabi perbuat? Nabi mau minta sama Allah, ya Allah permudah Alqamah. Nggak berani, nggak diizinin sama Allah. Tetap kuncinya satu, maaf ibu Alqamah, baru Allah kasih itu kelancaran mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Nabi SAW punya inisiatif, panggil sahabat, kumpulin kayu bakar. Buat apa ini Rasul? Kata ibunya Alqamah. Ada apa ngumpulin kayu bakar? Iya, kalau ibu gak mau ngemaafin Alqamah, lebih baik saya kumpulkan kayu bakar, saya bakar Alqamah di dunia sebelum dia dibakar nanti sama Allah di akhirat. Jangan. Tuh lihat cintanya ibu sama kita. Apa yang terjadi? Jangan ya Rasul, saya maafkan ya Rasul. Dimaafin sama ibunya Alqamah. Setelah dimaafin sama ibunya Alqamah, baru Alqamah bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad aja nggak bisa ikut campur. Kalau udah ada anak kurang ajar sama orang tuanya, nggak bisa. Makanya ya Allah, kasihan orang tua yang datang nengokin ke pondok, anaknya sibuk sama HP. Orang tua nengokin ke pondok, anaknya sibuk sama Instagram, anaknya sibuk sama Facebook. Orang tuanya hatinya ngomong, ya Allah nak nggak kangen sama ibu, ya Allah nak nggak kangen sama ayah. Sakit hatinya ibu, sedih, bukan sakit, sedih itu ibu kita yang ngelihat kita. Dari pagi ditengokin jam 8 sampai jam 3 sore isinya HP terus. Walau ngomong Umi sehat, nggak ada. Gak ada ngomong Umi kabarnya gimana, nggak ada. Umi gimana kerjaannya, Abah gimana kerjaannya, lancar apa enggak? Ya Allah, Mi, Bagir doain Umi sama Abah setiap hari supaya rezeki Umi sama Abah lancar. Cukup itu anak ngomong begitu, nggak usah datang ke Umi terus, Mi, nih Bagir mau setoran Alfiah Mi 1000 bait, nggak ada Umi nanyain begitu. Mi, nih Bagir mau setoran Al-Quran 10 juz. Biasa aja. Hatta anaknya nilainya merah di pondok, terus ketemu orang tuanya, bilang, Umi kabarnya gimana? Umi sehat. Abi kabarnya gimana? Abi sehat. Gimana Bi kerjaan? Bagir setiap sore baca surat Waqiah, niat buat Bagir, niat buat Umi sama Abi. Potong kuping anak kalau hati orang tua kalian tidak meleleh, tidak menangis. Karena apa? Terharu melihat akhlak anaknya kepada kedua orang tuanya. Makanya penting adabul walad ma'a ummi, adab anak kepada orang tua itu penting. Senengin orang tua kita, bikin beliau bergembira, bikin beliau tersenyum, bikin beliau senang. Mi mau pulang, Mi nggak betah, Ba nggak betah, Ba nggak mau pulang, Ba di pondok nggak enak. Abahnya padahal pas ngelihat anaknya masuk pondok nangis orang tuanya di depan nangis. Tapi apakah tangisan itu membuat abahnya gentar untuk meninggalkan anaknya? Enggak. Nah, boleh abah nangis sekarang, tapi nanti abah tersenyum di hari kiamat. Orang tua sama kita nggak pernah punya niat buruk masukin kita ke pesantren. Wah, abah nih Bagir dimasukin ke pesantren, disiksa, diatur,
dihukum, disuruh lari, disuruh sholat tobat tengah hari bolong, siang-siang. Abah nih jahat. Dulu waktu kita masih kecil, kalian semua sudah sunat belum? Sudah. Pasti kita sudah sunat semua. Saya mau tanya, orang tua kita naruh kita di rumah sakit, dipotong itu kulfahnya, kita disunat, saya mau tanya, sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Tapi apakah tujuan orang tua kita itu sengaja biar nih anak ngerasain sakit atau biar nih anak sehat? Sakit di khitan, dipotong, disuntik. Tapi demi kebaikan anak ini, demi kesehatan anak ini dilakukan oleh orang tua kita. Jadi nggak ada tujuan orang tua kita itu masukin kita ke pondok jahat sama kita, nggak ada. Kita yang kurang terima kasih sama abah, kita yang kurang terima kasih sama umi. Makanya perhatikan betul-betul adab kita kepada kedua orang tua kita. Terakhir diceritakan ketika Nabi Allah Ya'qub alaihissalam datang ke kota Mesir setelah terpisah dengan Nabi Allah Yusuf sekian lama, bertahun-tahun terpisah dengan anaknya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Begitu Nabi Allah Ya'qub masuk ke kota Mesir, pada saat itu Nabi Allah Yusuf sudah menjadi gubernur di kota Mesir, menjadi orang yang disegani, orang yang dihormati, orang yang dimuliakan oleh masyarakat Mesir. Kemudian tatkala Nabi Allah Ya'qub masuk ke kota Mesir, ini Nabi Allah Yusuf yang sedang duduk di singgasananya enggan untuk berdiri menunggu ayahnya Nabi Allah Ya'qub masuk ke dalam kota Mesir. Dia enggan untuk berdiri, diam duduk di singgasananya menunggu ayahnya datang. Ketika ayahnya datang, dia nggak berdiri. Ketika dia tidak berdiri dari tempat duduknya, turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya Yusuf, atata'azamu an taguma ala walidik. Wahai Yusuf, apakah kamu merasa agung sehingga kamu enggan untuk berdiri menyambut kedatangan ayahmu? Langsung turun wahyu, ditegur Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Wa izzati wa jalali. Apa kata Allah? Allah bersumpah dengan kemuliaan dan keagungannya Allah. Lan ukhrija min sulbika nabiyan, kata Allah. Karena kelakuanmu enggan berdiri menyambut kedatangan ayahmu Nabi Allah Ya'qub, aku tidak akan keluarkan dari keturunanmu nabi satu pun, aku tidak akan keluarkan. Makanya Nabi Ya'qub nabi, anaknya Nabi Yusuf nabi, turun dari Yusuf udah gak ada nabi. Kenapa? Gara-gara gak ngejaga adab sama ayahnya Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Luar biasa adab sama orang tua. Makanya dari sekarang ayo bareng-bareng, kalau orang tuanya ngejenguk, nelpon orang tuanya, jangan langsung, bah, mi, mama, kirimannya sudah, duitnya sudah habis. Bagir mau beli gamis, bagir mau beli jam tangan, bagir mau beli batu cincin, bagir mau beli sorban, bagir mau beli ini. Ya Allah, belum apa-apa, tagihan sudah banyak. Begitu telepon orang tuanya, mulai dengan mugaddimah yang indah. Assalamualaikum, nadanya udah enak. Abah sehat, umi sehat, gimana kabarnya? Gimana adik? Adik gimana, sehat apa enggak? Sekolahnya gimana adik? Masya Allah, jabar khatir dulu, bikin orang tua senang. Gak pakai ditanya, insya Allah itu saking senangnya orang tua sama kita. Butuh apa nak? Kata ayahnya. Butuh apa nak? Ada apa nih? Ada apa? Mau beli apa? Uang masih ada, jajan masih ada. Pasti, gak usah kita minta. Orang tua kita tahu apa yang menjadi kewajiban baginya. Sebagaimana mereka tahu apa yang menjadi kewajiban atasnya, kita juga harus tahu diri. Kewajiban kita sebagai anak menjaga adab dengan orang tua. Mudah-mudahan santri-santri asyikku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala santri-santri yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Santri-santri yang beradab kepada kedua orang tuanya dengan kebaktian dan adabnya. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah, Allah mudahkan lisan ini untuk mengucapkan syahadat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mudahkan lisannya Al-Qamah untuk mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, Allah mudahkan lisan kita juga untuk bersyahadat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة